خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Resi Amara selaku Ketua KKN Tematik Kelompok 70 sekaligus yang akan membuka acara webinar pada hari ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Ismia selaku MC kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, para peserta dan juga kawan-kawan yang saya banggakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 70 Desa Cigelis bisa melaksanakan webinar kesehatan ya, yang dimana dengan tema pentingnya vaksinasi dan kiat membangun ketahanan diri dari COVID-19. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Sulaini selaku DPL kita, dosen pembimbing lapangan kita, yang kebetulan beliau sedang berhalangan hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terhormat juga kepada Ibu Woro selaku sekretaris desa. Yang terhormat kepada Kak Arif selaku Ketua Karang Taruna dan juga sekaligus sebagai sahabat kami di Cigelis. Yang terhormat kepada Ibu Syara Sofiati selaku pemateri dan Kak Mufti. Tak lupa kepada para peserta, kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kesempatan kehadirannya di ruang Google Meet ini gitu. Semoga apa yang disampaikan dari pemateri bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan umumnya bagi masyarakat umumnya gitu. Ya, harapannya dari setelah pemaparan materi ini kita bisa mengaplikasikan dan juga mencerna baik-baik terkait pentingnya vaksinasi itu apa dan ketahanan diri di pandemi itu bagaimana gitu. Karena masih banyak stigma paradigma masyarakat yang mungkin tidak berdasarkan dengan hal ilmiah gitu. Masih ada yang berpikiran bahwa vaksinasi itu kayak kalau disuntik nanti takut mati atau apa gitu kan. Nah, di sini gitu, insya Allah kita akan menjelaskan ya dan juga mengedukasi gitu kepada saya pribadi dan juga teman-teman semuanya gitu. Nah, salam juga dari Bapak DPL kita yang paling ganteng gitu. Beliau katanya nitip salam cinta kepada kita semuanya. Terus mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar kesehatan dengan tema pentingnya vaksinasi dan kiat membangun ketahanan diri dari COVID-19. Itu Bapak sudah bergabung ya? Halo Bapak. Ya, halo juga. Nggak apa-apa, langsung aja nggak apa-apa.
Oh ya, takut baik, Pak. takut ini ya. Langsung aja. Saya buka aja ya, Pak ya. Ya, langsung aja. Baik. Apa? Dengan Bentar ini Bu Lurah, Bu Dokter nih. Ini kebetulan lagi di gunung ini. Lagi. Sinyalnya kurang bagus ini. Baik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Baik. Mohon izin, Pak ya sebelumnya. Ya, silakan. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan acara seminar kesehatan ini dengan tema pentingnya vaksinasi membangun ketahanan diri dari COVID-19 resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Resi Amara yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara webinar ini. Acara selanjutnya penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama oleh Dr. Syara Sofiati, pentingnya vaksin COVID-19. Penyampaian materi kedua oleh Mufti Alam tentang kiat membangun ketahanan diri dari COVID-19. Baiklah, mari kita mulai acara pada hari ini. Untuk penyampaian materi akan langsung dipandu oleh moderator kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama, Apriani Kusuma Ayu. Tempat tanggal lahir, Sukabumi, 4 April 1999. Alamat, Ciberem, Jalan Goal Tara, RT 3 RW 13, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nomor HP 0812 95 04 5990. Moto hidup, hadapi, hayati, nikmati, keberhasilan adalah sebuah dari kesabaran. Pengalaman organisasi saya bacakan dari tahun 2019 hingga 2021. 2019 sampai 2020 anggota Departemen Medikominfo KRS UPT Untirta. 2019-2020 anggota kaderisasi Hima PPKN Untirta. 2020-2021 Kepala Departemen Kaderisasi Hima PPKN Untirta. 2020 hingga sekarang anggota Hima Bumi Untirta. 2019 hingga sekarang asisten laboratorium PPKN Untirta. Prestasi 2019 hingga 2020 Duta PPKN Untirta. 2019 hingga 2020 finalis Duta FKIP Untirta. 2020 peserta Kampus Merdeka Program Permata Sakti. 2020 peserta Lomba Media Pembelajaran Pautun Forkom Dekan FKIP se-Indonesia di UNEJ. 2020 finalis Filmapres Pemilihan Mahasiswa Prestasi FKIP Untirta 2020 hingga 2021 peserta Kampus Mengajar Angkatan 2. Langsung saja kepada Saudari Apriani Kusuma Ayu, kepadanya kami persilakan.
Mohon maaf, Riri, suaranya belum terdengar. Sekarang apa suaranya terdengar? Ya. Oke. Sudah, Riri. Ya. Mohon maaf ya sebelumnya karena ada kendala teknis saya mengganti device dulu. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah membacakan CV saya dan juga mempersilahkan saya untuk memoderatori pada kegiatan pagi ini. Sebentar. Moderator. Nah, sebelumnya terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan webinar KKM tematik kelompok 70 Desa Cigwilis. Yang saya hormati Ibu Dr. Syara Sofiati, Ketua dari Dokter Klinik Palembang, dan juga saya hormati Resi Amara selaku Ketua Pelaksana dan Bapak Sulaini selaku dosen pembimbing lapangan KKM tematik kelompok 70 Desa Cigwilis. Nah, di sini kita langsung saja ya bacakan CV dari pemateri pertama, yaitu Ibu Dr. Syara Sofiati. Nah, saya bacakan ya CV-nya. Nama, Dr. Syara Sofiati. Tempat tanggal lahir, Serang, 13 Juli 1992. Alamat, Jalan Tanjung Pandan, nomor 604, RT 006, RW 003, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sakro, Palembang. Nah, nomor HP 08 82 25 73 80 49. WA 0877 80 85 2913. Status menikah, anak 1, perempuan. Email syarasofiati@gmail.com. Nah, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, mungkin teman-teman di sini bisa untuk menyimak ya. Selanjutnya ini saya akan membacakan pendidikan dari Ibu Dr. Syara ini. Nah, pendidikan formal. Oke, dari bawah sebentar ya. Ya, pendidikan formal SD Muhammadiyah Serang tahun 98 sampai dengan 2004, SMP Muhammadiyah Bogor tahun 2004 sampai dengan 2007, MA Negeri 1 Kota Serang 2007 sampai 2011, Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 sampai dengan 2013. Lalu Koas Rumah Sakit Bayangkara TKIR Syahid Sukanto Jakarta Timur 2015. Koas Rumah Sakit Paru Dr. M Gunawan Parto Widido Cisarua Bogor 2015. Koas Rumah Sakit Jiwa Haji Marjuki Mahdi Bogor 2016. Lalu ada Koas RSUD Kota Bekasi
tahun 2015 sampai 2016, Koas RSUP Fatmawati Jakarta Selatan 2014 sampai dengan 2016. Nah, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Syara Sofiati untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing lapangan Bapak Haji Sulaini, SPMSI, Ibu Sekretaris Desa Cigelis, Ibu Woro Iswan dari Eskepners, dan yang saya sayangi ada mahasiswa anggota KKM jurusan FKIP, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Terima kasih kepada saudari moderator Apriani yang telah membacakan CV saya. Lanjut aja, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi, yaitu tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan kiat membangun ketahanan diri dari COVID-19. Baik, sebelumnya, Saudari Ismia, apakah bisa ditampilkan ininya? Apa namanya, PPT? Saya, sambil kita tampilkan PPT-nya. Jadi, di sini saya akan membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Ya, next. Oke, kita akan membahas tentang pengertian vaksin, jenis-jenis vaksin COVID-19, cara pemberian vaksin COVID-19, manfaat vaksin COVID-19, cara pencegahan COVID-19, dan cara meningkatkan imunitas selama COVID-19. Selanjutnya. Oke. Baik. Selanjutnya. Next. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa vaksinasi itu adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap infeksi tertentu. Ini yang dinamakan vaksin. Oke, selanjutnya. Jadi ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di dunia ya. Yang pertama ini yang sering kita dengar, itu adalah vaksin Sinovac. Yang kedua ada Pfizer-BioNTech. Yang ketiga ada AstraZeneca. Yang keempat ada vaksin dari produsen Sinovac. Terus yang kelima ada vaksin COVID-19 Moderna. Ini yang lagi ramai diperbincangkan ya. Yang keenam ada Pfizer-BioNTech, dan yang ketujuh ada vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Nah, dari ketujuh vaksin ini, yang sering kita kenal atau yang biasa kita pakai di Indonesia ini ada Sinovac, terus AstraZeneca, dan juga ada vaksin COVID-19 yang Moderna, vaksin dari produsen Sinopharm, dan juga vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Nah, untuk cara pemberian vaksin COVID-19, di sini mungkin Bapak dosen pembimbing atau Ibu Sekretaris Desa Cigelis atau mahasiswa ada yang sudah pernah vaksin. Ini pemberiannya secara intramuskular. Intramuskular itu maksudnya dia melalui otot, ya, biasanya di lengan. Baik kanan maupun kiri boleh dilakukan dengan dosis 0,5 mili, jadi dosisnya tidak terlalu besar ya. Lalu manfaat vaksin COVID-19 ini sangat penting sekali karena di tengah maraknya hoax di masyarakat ya, apalagi nanti adik-adik KKM juga bisa tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini mempunyai banyak manfaat. Ya, bukan malah membuat masyarakat Indonesia malah menjadi banyak yang bilang tuh terjadi kelumpuhan atau kematian seperti itu. Itu hoax ya. Karena kita di lapangan kita melihat banyak sekali atau apalagi saya juga merawat pasien-pasien COVID-19. Jadi yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 itu akan terjadi kekebalan tubuh yang sangat bagus. Ya, walaupun dia akan terkena
virus COVID-19, tapi dia tidak mengalami suatu gejala yang sedang ataupun berat. Jadi biasanya gejalanya itu ringan, seperti itu. Nah, ini untuk manfaatnya. Jadi ini yang harus kita pahami juga, bahwa yang pertama itu adalah menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Karena sekarang juga lagi ada varian terbaru dari COVID-19, yaitu varian Delta yang banyak mengakibatkan kematian, khususnya di Indonesia ini ya. Di Indonesia ini sudah banyak yang kita dengar juga kematian akibat COVID-19. Nah, ini untuk menurunkan angka kematian COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan vaksin, jadi kita bisa melindungi sekeliling kita untuk terbentuknya kekebalan tubuh juga. Seperti itu. Yang ketiga, memperoleh kekebalan tubuh. Yang keempat, membangun perlindungan tubuh. Oke. Selanjutnya, itu ada cara mencegah COVID-19 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa stay at home itu yang pertama ya. Jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Yang kedua itu menggunakan masker. Ini juga sangat penting sekali. Tolong adik-adik diingatkan juga untuk masyarakat, gimana di daerah Cigelis masih banyak yang tidak pakai masker nggak? Kalau yang saya lihat di Palembang, ini juga masih banyak yang tidak memakai masker. Kesadaran dirinya masih belum kuat ya. Jadi memang tugas kita ya, saya sebagai dokter, adik-adik mahasiswa ya, sebagai mahasiswa ya, apalagi sekarang lagi KKM, itu untuk mengedukasi juga atau mengingatkan kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Ya, yang ketiga itu sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Yang keempat, menghindari penggunaan alat-alat pribadi bersamaan. Yang kelima, menutup mulut ketika batuk dan bersin. Ini otomatis sudah dilakukan jika kita menggunakan masker ya. Yang keenam, itu tidak berjabat tangan, bukan berarti kita sombong atau tidak mau, tapi kita harus menjaga diri kita dan kita menjaga orang lain. Yang ketujuh, hindari kontak erat ya. Oke. Selanjutnya, nah ini cara meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, ya mungkin sudah banyak mahasiswa tahu juga ya, Pak dosen juga dan Ibu Sekretaris Desa juga sudah banyak tahu. Untuk meningkatkan imunitas tubuh ini kita harus meningkatkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini apa aja? Ya, seperti istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, olahraga yang rutin ya. Ini memperbanyak makan sayur dan buah, karena telah kita ketahui bahwa banyak nutrisi, vitamin, mineral yang terkandung dalam buah dan sayur yang dapat meningkatkan imunitas kita. Karena COVID-19 ini kan penyebabnya virus. Virus itu menyerang imunitas kita. Jadi yang harus kita bentuk dari awal adalah imunitas kita ya. Serta tadinya istirahat yang cukup, rutin berolahraga, hindari stres, rokok, dan alkohol. Seperti itu. Jadi untuk COVID-19 ini saya mau sedikit share pengalaman. Ya, Pak dosen izin ya Pak ya, dan Ibu Ibu Sekretaris Desa dan mahasiswa izin share pengalaman, karena saya juga bergerak di bidang ini home care, pemeriksaan antigen, yang mana itu adalah memeriksa pasien-pasien yang ada yang sudah dinyatakan negatif, ada yang bergejala seperti itu, dan mereka juga masih banyak yang takut untuk divaksinasi. Seperti itu. Jadi itulah kesempatan kita untuk sekalian mengedukasi kepada pasien, ya, kepada masyarakat, kalau saya kepada pasien ya, pentingnya vaksinasi COVID-19. Tapi memang sekarang juga pemerintah sudah lebih menegaskan lagi, karena sekarang kalau tidak ada surat vaksin itu sulit untuk pertama bepergian atau mengurus ini ya, kepentingan negara, misalnya membuat KTP seperti itu ya. Jadi memang harus digerakkannya seperti ini warga Indonesia. Kalau di luar negeri itu vaksin sudah merata. Jadi di luar negeri sudah tidak memakai masker lagi karena case tingkat penemuan positif COVID-19 sudah
tidak ditemukan lagi, beda dengan di Indonesia. Jadi itulah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya pemberian vaksinasi COVID-19. Oke, mungkin nanti lebih jelasnya lagi kalau ada yang mau bertanya ya. Untuk materinya cukup sekian dari saya. Silahkan dilanjut lagi. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat ya, teman-teman. Nah, kiranya dari teman-teman peserta di sini ada yang ingin bertanya? Ada. Iya, silahkan. Mohon maaf nggak on cam ya. Baru Iya, bangun. tidak. Ya, silahkan. Jadi gini Bu. Pertama, waktu vaksin pertama tuh saya kan saya divaksin. Karena ya untuk keluar kota kita perlu menunjukkan surat vaksin. Betul. Untuk yang kedua, saya ketinggalan info dan saya tidak ikut vaksin tuh Bu. Apakah ada dampak tersendiri buat saya yang tidak ikut vaksin kedua? Dan tidak hanya saya, masyarakat Tiglis banyak yang tidak ikut vaksin kedua. Dikarenakan mungkin masyarakat ketakutan ya, merasakan dampak vaksin pertama itu mereka sakit dan tidak berani untuk melakukan vaksin yang kedua. Gitu aja. Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Rengga ya namanya ya. Ini Iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Karena ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan juga. Yang pertama sudah pernah vaksin COVID-19, tapi yang keduanya belum ya. Iya, Bu. Sebaiknya kita tetap lakukan vaksin yang kedua. Ya, kalau misalnya telat masih tidak apa-apa ya, masih bisa disusul. Gitu nanti langsung saja datang ke balai kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit untuk dilakukannya vaksin kedua. Ya, pastikan di screening dulu dari puskesmas ataupun rumah sakit ya. Setidaknya dilakukan anamnesis. Ada tidak gejala demam batuk pilek, atau mungkin kalau untuk yang orang tua ada darah tinggi, penyakit gula atau tidak, seperti itu ya. Kenapa takut? Pertama mungkin vaksin yang pertama itu ada efek sampingnya ya, memang antara di demam, efek samping vaksin itu ya, demam, terus badan menjadi lemas, ada juga yang merasa sangat lapar, ada juga yang merasa sering ngantuk, seperti itu ya. Itu sebenarnya sangat wajar ya. Kalau misalnya namanya juga kita memasukkan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh, otomatis antibodi di dalam tubuh kita melawan virus tersebut. Jadi perlawanan itu bagus kalau misalnya misalnya ada demam, itu sangat wajar sekali. Dibandingkan kita harus menerima virus COVID yang benar-benar utuh, yang kalau vaksin kan dilemahkan ya. Kalau kita terinfeksi COVID-19 itu kan berarti utuh virusnya, itu memang banyak di dalam tubuh kita. Itu akan lebih banyak lagi sebenarnya antibodi kita yang harus melawan virus tersebut gitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan vaksin, itu antibodi kita bisa, kalau misalnya bagus ya, responnya juga bagus ya untuk melawan si virus COVID-19. Tapi kalau imunitasnya sedang drop, bagaimana dia melawan virus tersebut gitu. Makanya wajar kalau misalnya pertama kali divaksin itu terjadi keluhan demam ataupun lemas atau ngantuk dan juga lapar. Itu sering yang dikeluhkan oleh pasien ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk Rengga dan mungkin keluarganya yang belum melakukan vaksin kedua, itu sangat disarankan dilakukan vaksin kedua ya, karena sayang udah dilakukan vaksin pertama supaya kekebalan tubuhnya makin bagus nih gitu. Jadi harus dilakukan vaksinasi yang kedua, seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus ya. Iya. Nah, begitu mungkin Rengga. Kiranya ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebenarnya masih ada. Iya, silakan. Iya, boleh. Jadi kan gini Bu, seseorang tidak diperbolehkan vaksin akibat
keadaan tubuhnya yang melemah. Sedangkan masyarakat di sini pertama sebelum vaksin tubuhnya masih sehat-sehat aja tubuh. Iya, Karena vaksin pertama dan efeknya juga lama dari vaksin pertama ke sampai vaksin kedua kedua. ya. Ya, Dia 28 melemah. hari. Apakah itu bisa divaksin? Sedangkan tubuhnya kan masih melemah akibat vaksin juga. Iya, Sama akibat vaksin, apakah bisa divaksin ulang? iya. Baik. Ya, terima kasih ya. Ini mungkin menjawab keraguan ya yang Iya, di Bu. lapangan ya, Ketakutan mungkin. betul. Iya. Jadi sebenarnya itulah eh itu mungkin awalnya dipengaruhi dari psikis ya, dari pemikiran orang tersebut gitu kan. Karena sebenarnya kalau dilakukan vaksinasi itu efeknya itu tidak berkepanjangan sampai 2 minggu lebih seperti itu ya. Iya, Ya efek paling itu nyatanya seperti itu. ya mungkin kenyataannya seperti itu karena dipengaruhi oleh psikis biasanya. Nah inilah tugas kita nih untuk mengedukasi lagi. Jadi kalau misalnya cuma lemes-lemes biasa kan nanti kan dilakukan pemeriksaan tensi darah ya, dilakukan pemeriksaan jantung paru ya secara general sih biasanya gitu kan. Nanti kan baik tenaga medis, baik dokter maupun perawat maupun bidan ya, nanti dia bisa menentukan nih, ini bisa dilakukan lagi pemberian pemberian vaksin yang kedua atau ditunda seperti itu. Jadi jangan kita menilai diri kita sendiri. Jadi kita tetap harus datang ke balai kesehatan dulu ya untuk memeriksakan diri kita, apakah diri kita ini bisa mendapatkan vaksin yang kedua atau harus ditunda lagi seperti itu. Jadi lihat memang klinis orang beda-beda ya, gejala orang beda-beda ya. Ada yang cuma lemes-lemes itu cuma sehari 2 hari, ada yang mungkin sampai 2 minggu, ada yang seperti itu ya, Rengga ya. Nah, Iya, Bu. tapi itu tidak bisa kita menilai secara subjektif diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus tetap ke balai kesehatan dulu gitu. Jadi harus ketemu petugas kesehatan dulu. Kalau dinyatakan ini tidak apa-apa, lemesnya tidak yang menimbulkan gejala yang memberat seperti itu bisa dilakukan gitu. Jadi jangan dulu takut. Pokoknya usahakan sesuai jadwal. Oh, siap-siap. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Terima kasih Rengga pertanyaannya. Yang penting mindset dan juga psikis kita positif ya Bu ya. Iya, betul sekali. Karena kebanyakan orang-orang yang bikin hoax nih. Nah, itu hati-hati hoaxnya udah Hati-hati ya menyebar akan ke hoax itu. grup keluarga ya. Biasanya grup WA ya Bu ya. Iya, betul. Kebanyakan katanya suntik mati katanya. Astagfirullah, enggak lah ya. Makanya takut. Baik, Ya, Bu, insya Allah terima kasih. vaksin itu bisa membantu kekebalan tubuh kita akan COVID-19 ini ya. Dan juga Iya, betul. segera mengikis lah gitu virus-virus ini dari Amin. lingkungan kita sekitar. Berapa Oke persen Ibu, itu, Bu? ada lagi? Iya Rengga, ada lagi? Kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin berapa persen kira-kira? Nah, kira-kira Bu, berapa persen Bu? Kalau misalnya bagus ya, kalau misalnya seluruh warga Indonesia ini melakukan vaksin, kekebalan atau herd immunity-nya bakal bagus ya, sekitar sampai 80-90% bisa kita dapatkan gitu. Tapi nanti ya sesuai penelitian ya, ini kan belum valid ya, karena kan di Indonesia juga belum semua tervaksinasi, seperti itu sih. Iya. Oh, siap. Jadi kalau semuanya udah vaksin, insya Allah herd immunity-nya juga jadi semakin kuat ya Bu ya. Tuh. Nah, di room chat Ibu ada pertanyaan ya Bu ya dari Zalfa, instansinya dari SMP Negeri 1 Cigelis. Izin bertanya Ibu Dokter, banyak di daerah saya yang sudah vaksin pada sakit mulai dari demam, pusing dan lain-lain. Itu kiranya kenapa Dok? Oh, itu tadi mungkin sudah dijelaskan ya Bu ya. Ya. Itu tadi adalah Efek salah samping satu dari COVID efek ya. samping ya Bu ya. Iya. Ya, betul. Nah, mungkin Zalfa udah dijawab ya tadi sama Ibu. Iya. Mungkin Lalu saya mau menambahkan sedikit ya. Iya, untuk Ibu, efek silakan. sampingnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi efek samping pada penggunaan pemberian COVID-19, itu bisa kita juga obati juga. Misalnya kalau ada demam, kita minum paracetamol. Misalnya kita lemas, kita tetap minum mengkonsumsi vitamin atau istirahat yang cukup. Jadi itu tidak menimbulkan, sebenarnya ya, itu tidak menimbulkan kematian. Tapi tergantung kondisi tubuhnya. Mungkin kalau misalnya yang
apa namanya, yang benar-benar tidak ketahuan ternyata dia punya penyakit bawaan, ternyata divaksin, dia menimbulkan kematian. Ada juga yang seperti itu, kan ada juga yang di berita itu terjadi kelumpuhan. Sebenarnya itu bukan efek dari vaksinnya, ya, itu adalah suatu penyakit lain sebenarnya. Jadi memang harus di anamnesis itu gimana ya? Ditanyakan lebih jelas lagi tentang kondisi masyarakat yang akan dilakukan vaksin biar tidak terjadi kesalahan. Misalnya kayak kasus seperti itu ya. Kalau misalnya yang demam itu kan masih bisa kita obati, tapi yang sudah kematian itu pasti ada penyebab lainnya seperti itu. Jadi kemungkinan bukan disebabkan oleh vaksin. Iya. Mungkin begitu ya Zalfa ya untuk jawaban dari pertanyaannya. Nah, selanjutnya Ibu ini ada pertanyaan lagi. Dari Siti Mita Mutaminah. Izin bertanya dokter, bagaimana jika vaksin pertama dan kedua berbeda jenis dok? Misal, vaksin pertama itu berjenis Sinovac dan juga yang kedua itu AstraZeneca. Itu bagaimana ya dok? Apakah diperbolehkan? Dan apakah ada efek samping yang berbeda? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sih pertanyaannya ya. Kalau dari Kementerian Menkes ya, Kementerian Kesehatan itu menganjurkan bahwa vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua itu sama isinya. Ya, tapi kalau misalnya vaksin pertamanya di suatu daerah, misalnya di Serang, terus adanya Sinovac. Nah, terus dia pergi ke Jakarta dan dia memang tinggal lama di Jakarta gitu ya. Adanya ada AstraZeneca ya. Nah, itu biasanya dikonsultasikan dulu sih sama petugas medis yang ada di tempat situ, apakah bisa ataupun tidak ya. Jadi pasti akan diedukasi dulu. Biasanya sih efeknya juga nggak terlalu yang ini ya, karena Sinovac dan AstraZeneca juga sebenarnya sama aja sih, virus yang dilemahkan juga gitu, hanya beda mereknya aja gitu. Tapi nanti saya cari lagi informasinya untuk lebih jelasnya lagi ya untuk pertanyaan ini ya. Oke. Iya baik. Begitu mungkin Siti Mita, kiranya ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas Mita? Oke, Riri, terima kasih Bu Dokter. Iya. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi vaksin ini kegunaannya itu baik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di grup keluarga atau grup WhatsApp tuh biasanya suka ada hoax-hoax itu tuh kayak tadi apa yang disampaikan oleh Rengga. Itu kita abaikan dulu. Kita coba mencari informasinya lebih baik lagi, yaitu ditanyakan ke puskesmas atau misalkan ada gejala demam dan lain sebagainya bisa ditanyakan ke klinik terdekat gitu. Apakah ini efek samping dari vaksin ini baik atau tidak gitu. Gitu ya Ibu ya? Ya, betul sekali Apriani. Ya, nah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kita masih buka sesi pertanyaannya nih, masih banyak nih. Oh iya, mungkin untuk membakar semangat teman-teman. Jadi kita itu akan ada door prize untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik gitu berdasarkan menurut Ibu Dokter, menurut teman-teman panitia juga gitu ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Tapi dari yang tadi udah pada bagus-bagus sih nanyanya. Jadi bingung ya siapa yang dapat door prize-nya. Kita cari yang terbagus ya Bu ya, yang paling menarik. Masih dibuka ya kesempatannya ya. Ada lagi yang bertanya Ibu. Dari Novitria Suci Widiawati, jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Izin bertanya Ibu, bolehkah orang tanpa gejala atau OTG mengikuti vaksinasi? Mengingat kita tidak tahu apakah yang tersebut itu terinfeksi atau tidak. Apakah ada efek samping atau ketidakefektifan dari vaksin tersebut? Nah, bagaimana Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau yang OTG ya, memang sebenarnya sebaiknya ya, kalau kita mau vaksinasi itu kita lakukan pemeriksaan diri, itu minimal kita lakukan rapid antigen dulu.
supaya kita tuh tahu bahwa banyak juga beberapa pasien saya yang mau melakukan vaksin itu periksa antigen dulu. Dok, saya mau memastikan kalau diri saya ini tidak terpapar dari virus COVID-19. Oh baik Pak, kita lakukan pemeriksaan, ternyata memang hasil antigennya negatif. Jadi antigen itu kan alat yang mendeteksi genetik dari virus COVID-19 ya. Ketika dinyatakan negatif, dia baru merasa percaya diri nih untuk melakukan vaksin seperti itu. Ada juga kasusnya yang seperti ini. Setelah divaksin, dia dia malah terserang COVID-19. Ini banyak juga nih yang terjadi di masyarakat di daerah Palembang ya, khususnya ya, karena saya berkecimpungnya di Palembang ya. Jadi setelah vaksin yang pertama, 2 minggu setelah itu ada juga beberapa pasien yang memeriksakan diri ke saya, dok saya mau lakukan rapid antigen. Ibu gejalanya apa? Saya gejalanya demam batuk pilek setelah vaksin COVID-19 2 minggu yang lalu seperti itu. Ya, ternyata pas dicek positif, dia pasien itu positif terkena COVID-19. Nah ini kemungkinan ya sebelum dilakukannya vaksin itu sudah ada virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Jadi dia baru menimbulkan gejalanya di 2 minggu kemudian. Seperti itu memang penting sekali sih, tapi memang itu tidak difasilitasi oleh pemerintah ya. Itu biasanya biaya sendiri untuk pengecekan pribadi, apakah saya ini sedang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak, karena kan banyak juga yang OTG seperti itu. Itu juga penting. Cuma ya itulah masih jadi PR untuk kita semua ya. Tiba-tiba kita nih lagi terkena COVID, kita nggak tahu divaksin seperti itu. Jadinya nanti yang disalahkan vaksinnya itu sendiri kan. Habis vaksin saya malah jadi kena COVID-19 seperti itu. Padahal sebelum dilakukannya vaksin, sebenarnya dia sudah terinfeksi seperti itu. Iya. Nah, mungkin Novitria seperti itu ya. Nah, karena kita tahu juga ya Bu ya, pernah ada berita juga jika salah satu gubernur atau bupati gitu, dia baru vaksin hari ini, 2 atau 3 hari kemudian beliau mengalami COVID-19 gitu. Jadi bisa jadi sebelum divaksin itu beliau sudah terkena ya Bu ya. Betul, betul. Nah, karena kan perjalanannya memang panjang ya, COVID-19 itu tidak langsung. Iya. Nah, Ibu izin menambahkan mungkin Ibu ya dari pertanyaan ini. Kan banyak juga tuh Bu berseliweran jika yang sudah pernah terkena COVID-19 itu kan dia berarti sudah memiliki kekebalan tubuh sendiri ya Bu ya. Nah, apakah dia bisa mengikuti vaksinasi atau tidak? Karena dari info-info ya biasanya Bu ya di grup atau apa gitu, itu selalu ada info yang sudah kena COVID itu nggak usah vaksin katanya, karena dia sudah memiliki kekebalan tubuh. Kalaupun mau divaksin atau misalkan dia sudah demam, flu atau sebagainya, kalaupun dia mau divaksin dia harus menunggu 3 bulan atau bahkan lebih gitu. Nah itu kira-kira bagaimana ya Bu? Iya betul. Ini memang dari Kemenkes juga memberikan informasi ya. Kalau pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 ingin melakukan vaksinasi itu diberikan jarak 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena biasanya itu untuk pembersihan dari virus-virus COVID itu. Karena 3 bulan itu masih ada seperti kayak bangkainya juga ya, virusnya itu di dalam tubuh kita. Jadi benar-benar dinyatakan bersih, baru bisa dilakukan vaksin COVID-19 jaraknya 3 bulan seperti itu. Tapi kalau informasi untuk di luar negeri itu bisa langsung sih, ya. Itulah mungkin ada perbedaan kandungan vaksinnya atau kebijakan dari pemerintah di luar negeri juga beda dengan di Indonesia seperti itu. Ya, jadi ditunggu dulu sampai 3 bulan. Iya Ibu, berarti pertama ditunggu 2 sampai 3 bulan dan juga disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah setempat ya Bu ya. Iya, betul. Termasuk dengan jenis vaksin yang digunakan juga. Ya. Nah, Ibu ini ada pertanyaan lagi ya Bu dari room chat itu dari Nurul Hayat Hibatullah Universitas Sultan Tirtayasa. Dia bertanya, apakah dosis vaksin anak dan juga dosis vaksin untuk dewasa itu sama? Lalu bagaimana dengan anak jika diberikan dosis vaksin yang lebih besar daripada dosis yang seharusnya?
Nah kan ada info juga tuh Bu, katanya kalau anak usia di bawah 18 tahun itu tidak bisa dulu untuk mendapatkan vaksin. Sedangkan jika kita ketahui anak usia di bawah 18 tahun itu seringkali rentan ya Bu ya akan virus-virus itu. Kiranya bagaimana Iya. Ibu? Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau sekarang kan udah ada vaksin yang di bawah 18 tahun ya. Cuma kalau untuk dosisnya masih 0,5 miligram. Biasanya kalau dosis itu, tapi kalau untuk anak yang di bawah 12 tahun itu kan belum kita berikan vaksin. Karena anak yang di bawah 12 tahun itu biasanya kita apa ya? Beda sih ya untuk dosis vaksinnya dengan dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin belum ada juga sih apa namanya kebijakan dari pemerintah untuk apa dosisnya berapa gitu untuk dosis anak ya. Tapi kalau yang pasti kalau untuk diberikan lebih dari dosis yang dewasa atau misalnya ada anak yang mau divaksin terus menggunakan dosis dewasa itu ya pasti ada sesuatu karena dosis itu biasanya disesuaikan dengan berat badan juga sih. Berat badan anak atau misalnya dari usia seperti itu. Jadi memang harus hati-hati sih, harus ditanyakan benar-benar jelas ya ke petugas kesehatannya nanti ketika mau melakukan vaksin. Ketika sudah dibuka ya, vaksin anak ini kan belum dibuka untuk vaksin anak. Iya, mungkin itu Nurul. Kiranya ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman semua. Kita masih buka sesi pertanyaan nih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi gitu ya teman-teman. Vaksin itu mungkin Ibu kalau misalkan kiranya seperti waktu kita bayi atau waktu kita kecil itu seperti imunisasi ya Bu ya. Iya. Di mana kita betul. diberikan kekebalan tubuh yang lebih gitu melalui vaksin tersebut untuk menjaga untuk menjaga stamina tubuh Kekebalan kita, tubuh, iya. kekebalan tubuh Betul. kita. Ya, jadi jangan pada betul takut sekali. lagi nih untuk divaksin ya. Ini Apriani udah vaksin atau belum? Saya penyintas Ibu, jadi harus nunggu 3 bulan dulu. Iya, 3 bulan dulu ya. Iya, Oke. baru selesai banget. Baru selesai ya? Iya. Iya. Nah, gimana nih yang lain nih? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Pak. Pastinya Ibu lagi masa pandemi gini kita harus berpikiran positif ya Bu ya, karena ternyata dari pikiran kita sendiri juga itu bisa mempengaruhi ya Bu ya. Iya, betul. Banyak juga saya kan melakukan pemeriksaan antigen itu. Ada juga yang setelah dibilang positif COVID-19, ada yang sampai nangis, ada yang stres diem tiba-tiba kayak disambar geledek kayak gitu. Ada pasien itu beda-beda ya. Ada juga yang happy-happy aja. Dan saya melihat progresnya ketika yang dinyatakan misalnya pasien ibu dari hasil pemeriksaan terkena COVID-19, ada yang langsung diem. Itu tuh progresnya ke depannya itu biasanya dia lama penyembuhannya. Jadi setelah isolasi mandiri selama 14 hari, 14 hari, rata-rata kan sudah hasilnya negatif ya. Dia masih positif. Itu memang sangat dipengaruhi oleh stres ya. Iya, jadi Terus psikisnya ada juga juga, mempengaruhi iya ya. betul. Ini memang karena saya melihat di lapangan. Terus ada juga yang remaja SMA ya. Dia positif COVID-19, dia happy-happy aja. Ternyata setelah isolasi mandiri selama 10 hari sudah negatif hasil rapid antigen. Jadi sangat mempengaruhi sekali ya psikis itu. Jadi dijalani aja sih kalau memang sekarang kan kalau kena COVID ya seperti Apriani kemarin juga mungkin kena ya. Mungkin agak di luar pembahasan vaksin gimana kemarin rasanya? Iya, mungkin ya gimana ya Bu ya? Namanya juga ini kadang-kadang kan kita harus, saya di Sukabumi domisili dan juga kegiatan saya di Serang kan cukup padat juga, jadi harus pulang pergi dan mungkin selama perjalanan itu kali ya Bu ya. Betul, saya betul. pertama itu merasakannya kayak nggak bisa nyium bau anosmia mungkin ya. Anosmia. Hidung dan mulut. Nah lalu dari situ itu demam. Demamnya itu cukup lama, hampir 1 minggu lebih. Tapi demam tingginya itu ada di malam hari aja Ibu. Ya, sore demam ke malam biasanya. Iya, malam hari. Nah kalau pagi ke siang itu kayak ya normal gitu. Cuman
nggak bisa ngerasain apa-apa, semua makanan rasanya pahit gitu, kayaknya enak gitu. Gitu mungkin Ibu. Nah, dari situ coba tes dan ternyata hasilnya itu ya udah kata saya. Ya udah gimana ya? Positif ya. Senang aja gitu Bu, malah bisa Iya, diam di kamar sendirian nonton drama atau nonton apa gitu di YouTube. iya, iya, iya. Memang banyak juga yang itu ya kalau dibawaannya ya udah dijalani, dibawa happy banget juga enggak lah ya. Cuma ada positif thinkingnya lah, mungkin suruh istirahat Iya. dulu seperti itu ya. Itu nggak Jadi apa-apa sih kalau gejala cepat ringan kan. juga Bu ke penyembuhannya. 10 Ya, hari saya betul. cuma isolasi mandiri. Iya, betul, betul. Jadi bisa lebih cepat beraktivitas lagi Bu. Iya, betul. Dibanding kalau misalnya stres ya. Hati Iya. juga yang setelah vaksin kalau stres banyak pikiran itu juga mempengaruhi imunitas tubuhnya bisa ngedrop. Bisa ada aja yang timbul gejala tuh ya demamnya berkepanjangan seperti Iya. itu, ya. Iya. Kalau Oke. untuk pengalaman vaksin mungkin Ibu dari keluarga saya sendiri beberapa sudah Mhm, vaksin. Itu pengalamannya lebih ke kenapa ya katanya saya selalu ngerasa lapar. Ya, sering Jadi lapar dan sering ya, ngantuk biasanya. iya lapar dan ngantuk gitu. Iya, mungkin Oke. teman-teman yang lain gimana, ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Oke, Bu. Mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya Bu ya dari teman-teman yang lain. Kayaknya udah pada paham semua nih. Kayaknya udah pada siap buat vaksin ya, yang belum vaksin ya. Insya Allah Mungkin ya. kalau yang Iya, mengalami harus ya sakit dulu atau vaksin dan seperti buat ini, masyarakat. ya harus ya Bu ya vaksin ya, wajib. Soalnya katanya ada Bu di salah satu artikel yang pernah saya baca, ketika kita ada di dalam suatu kumpulan itu sudah memiliki herd immunity-nya, nah maka jika ada satu orang yang terkena virus, malah si virus ini yang akan mati, ya Bu ya? Ya, betul, betul. Saya pernah Betul, baca itulah, salah satu jurnal. iya betul. Itulah makanya keuntungan kalau misalnya kita banyak yang vaksin itu untuk melindungi yang belum vaksin atau yang memang tidak bisa vaksin. Ya, seperti orang tua yang ada gangguan ginjal atau penyakit jantung yang mungkin tidak bisa vaksin, kita bisa melindungi mereka dengan kita yang sehat dan yang muda seperti ini melakukan vaksinasi untuk melindungi mereka juga. Melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Iya. Nah, mungkin segitu aja Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas motivasi dan juga materi yang sudah disampaikan. Sangat menarik dan juga sangat menginspirasi bagi kita agar kita ini, generasi-generasi muda ini, kita semua ikut vaksin dan juga turut membantu memberikan penjelasan kepada orang tua atau kepada teman-teman setempat atau mungkin warga sekitar di daerah kita sendiri agar ayo kita vaksin agar kekebalan di dalam tubuh kita juga dapat menjadi kebal gitu. Kita bisa membantu teman-teman kita, membantu keluarga kita, membantu lingkungan kita untuk memberikan herd immunity bagi mereka semua ya Ibu ya. Ya, betul. Baik, mungkin segitu saja Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga memberikan materi pada KKAMI, kelompok KKM 70 ini. Nah, mungkin selanjutnya ada penyerahan piagam secara online. Untuk piagam offline-nya nanti akan kami kirimkan ya Ibu ya ke alamat rumahnya. Ya, Baik, mungkin terima kasih. silahkan teman-teman operator untuk penyerahan piagamnya. Nah, ini ya Ibu untuk penyerahan piagamnya. Semoga diterima ya Ibu. Iya, saya terima ya. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih juga untuk Apriani dan teman-teman mahasiswa KKM 40 ya. 70 Ibu. 70 ya, 70 FKIP terus apa lagi jurusan hukum dan jurusan satu lagi jurusan apa ya? Ya, kami ada jurusan dari pendidikan Ilmu biologi, komunikasi ya. komunikasi dan lain. Pendidikan betul. Oke. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga. Iya.
Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan materi dari pemateri pertama Ibu Syara Sofiati yang memberikan kita inovasi, memberikan kita sesuatu yang baru tentang gini ya vaksin. Jadi vaksin itu tidak berbahaya ya teman-teman ya, gak akan jadi zombie kok kalau vaksin. Ya, nah mungkin kita lanjut ke pemateri selanjutnya aja ya. Di sini sudah hadir juga pemateri kita. Selamat datang Bang Mufti Alam. Siap, selamat datang. Halo. Bang Mufti ini adalah salah satu demisioner dulu di tempat UKM saya, itu KSR ya Bang ya. Bang Mufti ini adalah Komandan KSR Untirta itu tahun 2018, benar Bang? Iya, saya menjadi anggota KSR dulu 1 tahun, itu di tahun 2019, angkatannya Bang Dikri dan juga Tevina. Ya, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung bacakan aja ya CV dari Bang Mufti ini. Boleh. Oke. Nama lengkap Mufti Alam. Tempat tanggal lahir Padang 26 Februari 1998. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Bukit Permai, Blok L, nomor 17. Nomor HP 0812 8052 1593. Moto hidup tetap tersenyum dan terus melampaui batas. Oke, riwayat pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman organisasi PMI Kota Serang, KSR PMI Untirta, Teater Cafe Ide Untirta, dan juga HMJ Akuntansi. Nah, jadi Bang Mufti ini alumni ya Bang ya, dari akuntansi ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah lulus. Iya. Iya dong. Oke, kita langsung aja ya Bang ya ke materi selanjutnya. Dipersilakan Bang Mufti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali ya teman-teman. Nama saya Mufti Alam. Umur 23 tahun, masih single. Senyum-senyum aja nggak apa-apa, boleh. Kita santai-santai aja ya. Karena kalau dibawa tegang, bingung apa yang tegang nanti. Di sini saya diminta oleh teman-teman, oleh panitia untuk menyampaikan sedikit pengalaman saya kepada teman-teman perihal penanganan COVID-19, dan mungkin juga ada juga dari permintaan dari teman-teman atau dari panitia minta tolong dijelaskan apa sih cara penanganan ketika kita terdampak COVID, dan pentingnya pentingnya donor darah plasma konvalen. Kita lanjut ke layar. Isolasi mandiri haruskah dilakukan atau bagaimana cara melakukannya? Tenang, santai. Isolasi mandiri itu sebenarnya sederhana, dan mungkin bagi teman-teman kaum rebahan, isolasi mandiri itu adalah bukti nyata pengertiannya masyarakat atau pengertiannya pemerintah kepada teman-teman kaum rebahan. Oke, next. Nah, ini nih hal-hal yang harus teman-teman lakukan ketika memang melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, jika termasuk dalam ini nih, kayak orang yang terkonfirmasi masuk positif COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala, mungkin bisa dibilang oleh teman-teman, oleh orang biasa masyarakat Lingkar, itu adalah OTG ya, Hampura ya, OTG, orang tanpa gejala. Terus ada yang kedua juga, dia terkonfirmasi positif dengan gejala ringan atau tidak ada penyakit penyerta. Kayak misalkan teman-teman sehat-sehat aja gitu, tapi mungkin ada demam sedikit gitu. Cuma ketika teman-teman di swab hasilnya reaktif atau positif, itu bisa coba termasuk ke dalam kedua. Ketiga, orang yang suspek atau probable karena kontak erat dengan konfirmasi positif atau menunjukkan gejala. Misalkan yang kayak gini nih, misalnya teman-teman pernah menghampiri atau menjenguk temannya yang positif COVID-19. Di sana
teman-teman ketika pulang dari sana ternyata ada gejalanya juga. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam suspek atau bisa dibilang kontak erat. Terus selanjutnya yang pasti orang yang sakit. Orang yang sakit kenapa dampaknya gampang banget tertular? Karena imun tubuhnya saat ini memang tidak baik, emang lagi sudah tidak bagus. Jadi ketika bertemu dengan virus yang luar biasa baik hatinya ini, jadi ikutan seperti itu. Selanjutnya, nih protokol isolasi mandiri. Sebenarnya sederhana protokol isolasi mandiri. Yang pertama itu teman-teman memakai masker. Kalau emang di ruangannya itu teman-teman nggak ada ruangan rumahnya mungkin nggak bertingkat, atau memang ruangannya itu kamar mandinya ada 1 atau kamarnya cuma ada 2 atau 3, bisa teman-teman bisa menggunakan masker. Kedua, membuang masker pada tempatnya, yang dimana setelah masker itu dipakai dibuang kepada tempat yang aman. Kenapa menggunakan masker? Karena kita menghindari yang namanya penularan kepada keluarga. Karena kan kita nggak tahu ya, dan kita juga nggak mau karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini diberikan juga kepada keluarga. Jadi cukup kita aja merasakan. Siapa tahu ketika emang ada keluarga yang butuh, kita bisa bantu lah. Seperti itu. Selanjutnya, ini yang pertama. Yang kedua, tetap di rumah, jangan pergi. Kalau emang mau butuh makanan, tinggal kita GoFood atau GoSend sudah mulai banyak. Setidaknya kita bisa tetap di rumah ketika memang gejala kita ada demam, flu, dan batuk. Kalau memang teman-teman memaksakan dan emang harus keluar, diusahakan seminimalisir mungkin tidak berkontak erat. Itu saja. Tapi kalau memang bisa tetap di rumah dan jangan pergi kemana-mana, ya monggo lah, di rumah saja atau di kamar saja biar lebih aman. Selanjutnya, konsultasi kepada dokter. Sekarang banyak kan ya link-link atau nomor-nomor yang banyak beredar atau banyak yang diberikan, atau mungkin bisa juga menggunakan aplikasi yang namanya Halo Dokter. Di situ teman-teman juga bisa bertanya kan nih, ketika teman-teman di luar biasanya, misalkan kayak saya nggak demam tapi kok saya dikatakan reaktif, ada apa ya, bisa itu tanyakan ke nomor yang tertera, atau misalkan kepada dokternya mungkin kita bisa percayai. Selanjutnya, ruang terpisah. Nah, tadi sama sirkulasi terbuka, sirkulasi udara. Kenapa harus ruang terpisah dan sirkulasi udara? Ya tadi, untuk menghindari tertularnya kepada keluarga dan teman kita. Terus kayak sirkulasi udara juga kita harus bagus dan lain sebagainya. Selanjutnya, cek suhu. Pengecekan suhu harian, kayak tujuannya buat apa ya? Kita biar tahu perkembangan suhu kita selama kita isolasi mandiri ini, apakah menurun atau stagnan atau stabil. Berjemur ya tadi, berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dan sore selama 15-30 menit. Nah, tujuannya untuk apa? Karena rata-rata atau kenapa corona ini ada ya tadi, karena kita kekurangan nutrisi cahaya matahari. Mungkin kalau vitaminnya, saya lupa vitamin apa gitu. Tapi yang jelas vitamin yang mengandung di kesehatan kulit dan tubuh. Selanjutnya, nih, sehat dan bersih, makanan bergizi dan perabotan. Sehat dan bersih itu sudah pasti. Tapi jangan terlalu bersih-bersih amat juga. Karena tubuh kita memang butuh virus dan butuh bakteri untuk membuat imun mandiri. Seperti itu. Selanjutnya, hubungi fasilitas kesehatan jika memang sudah
waktunya teman-teman menghubungi fasilitas kesehatan. Next. Ini kita cepat saja. Mungkin lebih ke tanya jawab. Nah, kan teman-teman nih mungkin di sekitarnya sudah banyak yang di sekitar rumah teman-teman sudah banyak lulusan COVID ya, atau juga teman-teman sudah mulai banyak menerima permohonan untuk donor darah plasma konvalesen, atau juga ada dari teman-teman yang saudaranya butuh darah konvalesen untuk pemulihan. Nah, apa sih sebenarnya donor darah konvalesen itu? Nah, ini nih teman-teman. Donor darah konvalesen itu adalah merupakan salah satu metode imunisasi positif yang dilakukan dengan memberikan plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien COVID-19 yang sedang dirawat, bertujuan untuk sebagai terapi tambahan, dengan mengajak yang telah sembuh dari COVID-19 menjadi pendonor plasma. Selanjutnya, nih, alur donasi plasma konvalesen di unit donor darah. Yang pertama, calon pendonor bisa langsung datang ke PMI tempat atau jika ada melalui link pendaftaran online masing-masing UDD. Kedua, jika melalui link pendaftaran, maka calon pendaftar akan dihubungi. Ketiga, calon pendonor mengisi formulir donor darah. Informan, konsen, agnesis, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, calon pendonor yang lolos proses amnesti, pemeriksaan fisik dan laboratorium akan menjalani pemeriksaan. Proses pengambilan. Di sini teman-teman, ketika memang teman-teman atau teman-teman sendiri atau keluarga teman-teman itu memang membutuhkan darah, itu tidak bisa pada hari itu juga kita langsung donor darah. Apalagi donor plasma konvalesen ini. Ada tahapan yang pertama ketika teman-teman sudah mendaftar. Teman-teman paling ketika mendaftar pada hari ini itu hanya bisa mengambil sampel darahnya saja. Tujuannya apa? Mengambil sampel darah yang nanti akan dicocokkan apakah apakah benar atau apakah saat ini teman-teman sudah benar-benar sembuh dari COVID-19 atau memang perlu ada namanya pemulihan. Itu makanya kenapa ada cek sampel darahnya terlebih dahulu. Jika memang ketika pengecekan sampel darah teman-teman itu sudah baik, dinyatakan boleh donor oleh dari teman-teman PMI atau dari UDD, teman-teman akan dihubungi mungkin sekitar seminggu setelah teman-teman cek setelah teman-teman memberikan sampel darah ya, baru teman-teman bisa memberikan darah teman-teman kepada pasien selanjutnya. Itu rentangnya itu sekitar 1 minggu dari pengambilan sampel darah menuju pengambilan plasma konvalesen. Selanjutnya boleh. Nih, pasti teman-teman mungkin kalau misalkan sudah dapat BCN dari teman-temannya, nggak akan jauh dari ini semua nih, persyaratan menjadi pendonor plasma konvalesen. Kayak misalkan usia 18-60 tahun, berat badan 55 kg, diutamakan pria. Kalau misalkan kebetulan wanita, itu kayak belum pernah hamil. Dan yang pasti ketika kita mau donor plasma konvalesen, itu pernah terkonfirmasi COVID-19. Bebas keluhan. Setelah itu bebas keluhan minimal 14 hari. Surat keterangan sembuh dari rumah sakit. Maksimal 3 bulan pasca sembuh COVID-19. Dan ini syarat-syarat yang pasti ketika teman-teman mendapat BCN dari temannya yang butuh darah plasma, atau teman-teman yang membutuhkan darah plasma, kalau bisa disertakan ininya. Kenapa? Banyak sekali yang bertanya syarat-syaratnya itu apa saja. Terus harus setelah pasca COVID itu berapa hari menunggu. Terus bagaimana, terus seperti apa. Kalau lebih baiknya ketika teman-teman atau saudara atau keluarga membutuhkan yang namanya donor darah plasma, bisa disertakan ini persyaratannya.
Agar apa? Agar ketika orang yang mau mendonor yang belum tahu persyaratannya dan dia mau donor, dia sudah bisa baca terlebih dahulu. Dan teman-teman nggak ribet lagi untuk menjelaskannya. Syaratnya seperti apa, terus bagaimana alurnya dan sebagainya. Karena pasti orang-orang yang mau donor plasma itu banyak kok yang mau. Cuma mereka bingung aja di persyaratannya seperti apa dan bagaimananya. Itu saja. Sama ikhtiar namanya juga. Selanjutnya. Nih. Plasma convalescence merupakan terapi tambahan yang diperuntukkan untuk membantu kesembuhan pasien COVID-19. Peran penting plasma convalescence yaitu pertama, antibodi imunoglobulin. Kedua, kandungan protein di dalam di plasma convalescence ini. Nah, kenapa pentingnya donor plasma itu yang diambil hanya yang dibutuhkan oleh si pasien yang telah penderita COVID itu ada dua ini, antibodinya. Kenapa dibutuhkan antibodinya? Karena secara mandirinya tubuh si pasien yang sudah sembuh COVID itu sudah membentuk antibodi untuk melawan si virus COVID ini nih. Jadi ketika memang didonorkan ke si pasien COVID, insya Allah dan semoga antibodi ini bisa melawan si virus-virus jahat 2019 ini. Seperti itu. Terus kandungan proteinnya dia kan selama melakukan atau selama sudah sembuh, otomatis proteinnya sudah makin meluap, makin bagus lah dibandingkan setelah atau sebelum dia menjadi pasien. Ini dari ininya. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau teman-teman nih ternyata dari semua teman-teman ini ternyata ada yang pernah pernah merasakan atau sesuai dengan kriteria pendonor dan pengen donor atau mau menginfokan ke teman-teman yang sudah pernah menjadi pasien COVID untuk melakukan donor darah, bisa nih teman-teman. Silahkan di scan QR plasma convalescence PNI di sini beredar di mana di sini bukan beredar ya. Di sini saya bingung. Di sini menunjukkan lokasi UDD PMI terdekat yang bisa melakukan plasma convalescence. Kenapa seperti itu? Karena belum semua unit donor darah PMI bisa melaksanakan atau bisa melakukan plasma convalescence. Hanya dari 300-an unit UDD PMI baru mungkin nggak nyampe setengahnya yang bisa melakukan donor darah plasma convalescence. Jadi ya silahkan disimpan atau di screenshot atau dibagaimanakan atau di save dan diinfokan ke teman-teman yang lain. Selanjutnya, kalau masih bisa baca pesan ini, tolong pakai masker. Ini yang harus selalu kita gerakan sebagai teman-teman peserta, panitia dan sebagainya. Kenapa pakai masker penting? Karena teman-teman tahu sendirilah dengan daya tahan tubuh teman-teman. Kalau misalkan memang daya tahan tubuh teman-teman bagus, setidaknya teman-teman menghargai daya tahan tubuh teman-teman yang memang tidak bagus. Maksudnya yang tidak bagus, yang memang dia gampang lelah, gampang sakit. Dengan cara apa menghargainya? Menggunakan masker. Oke, saya tahu teman-teman imunnya bagus, tapi kan nggak tahu lawan bicara kita imunnya bagus atau tidak. Dengan cara menghargainya tadi, tetap pakai masker. Itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan ya kali ya. Mungkin lebih ke tanya jawab aja. Silahkan kalau mau ada yang mau bertanya. Iya, terima kasih banyak Bang Musti. Itu tadi menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya mungkin ya. Karena dari kami panitia sendiri juga kurang paham nih Bang. Kenapa sih harus ada donor darah plasma itu? Apa bedanya dengan donor darah biasa gitu? Oh ternyata seperti itu teman-teman. Perbedaan dari
donor darah plasma dan juga donor darah biasa. Nah, kira-kira dari teman-teman peserta di sini nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Mumpung ada nih yang bisa untuk kita ajak sharing gitu. Ya, Sharing ya. dipersilakan teman-teman. Izin, Bu Moderator. Boleh? Ya, silahkan Rengga. Perihal Perkenalkan, terus masker ya. asalnya dari mana iya, ya? iya. Oh iya, tadi lupa ya saya. Nama saya Rengga, saya dari Cigelis. Apalagi? Udah ya? Iya, silahkan pertanyaannya. Mengenai masker. Masker kan fungsinya untuk mencegah terpapar virus yang tadi dikatakan, dan juga untuk menghargai orang yang imunnya rendah. Sedangkan gini ya, tubuh kita kan perlu menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan ketika kita memakai masker, karbon dioksida yang kita keluarkan akan terhisap kembali oleh tubuh kita dan mengakibatkan, mungkin disebutnya hiperkapnia ya, dan bisa mengakibatkan pusing, sakit kepala, ataupun suhu tubuh menjadi naik atau panas. Saya sering merasakan seperti itu ketika saya memakai masker. Apa pendapat siapa ini? Ya, Bang Mana Mufti. tadi? Iya. Apa pendapat Kak Mufti atau Pak Mufti terhadap argumen seperti itu? Pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rengga. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Kalau boleh jujur, saya juga sebenarnya nggak suka banget menggunakan masker ya. Nah, betul. Cuma begini sih, kalau saran dari saya pribadi, ketika memang kita melakukan aktivitas yang sangat ekstra, yang membutuhkan atau yang membutuhkan dan mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak dari biasanya, mungkin saran saya sesekali mungkin boleh dilepas, tetapi bukan di tempat keramaian. Seperti itu. Oke, boleh dilepas ketika memang kita melakukan aktivitas yang ekstra, boleh dilepas, tapi jangan di keramaian. Kalau misalkan teman-teman mau olahraga, naik sepeda misalkan nih, pakai masker, it's okay, maskernya nggak kita pakai full. Tetapi ketika memang kita mau berhenti di tempat keramaian, alangkah lebih baik itu digunakan. Karena ketika berolahraga kita mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak dibandingkan yang lain. Dibandingkan biasa-biasanya. Seperti itu. Jadi lebih dilihat lagi ketika memang kita bekerja lebih ekstra kah atau tidak. Kalau emang biasa aja dan lebih banyak duduk dan pola pernafasannya itu stabil, enggak ekstra banget, ya lebih baik kita menggunakan masker. Iya, enggak mungkin seperti Jadi itu. digunakan di tempat-tempat tertentu dan aktivitas tertentu gitu ya. Yap. Karena saya pernah nemu kasus dia ini kuli. Saya juga bingung. Ini kuli. Dia diwajibkan menggunakan masker. Nah, kalau dilihat efektivitasnya, ketika selama menggunakan masker, dia lebih banyak istirahatnya. Tapi ketika memang dia tidak menggunakan masker, kinerjanya bagus. karena lelah. Nah, Pakai masker itu nambah lelah. tadi dia menghirup karbon dioksida, akhirnya dia ngap, terus bagaimana ceritanya. Tapi ketika saat itu ya saya memberikan saran ya tadi, oke, boleh dilepas, asalkan jangan di tempat keramaian. Seperti itu sih saran terakhir ya. Karena banyak juga kasus-kasus yang dia pingsan di jalan, dia pengguna sepeda pingsan di jalan ternyata pakai masker. Ada juga yang ya tadi sih, kalau emang mau lepas, bernafas lah bahasanya, bernafas dengan lega, boleh dilepas tapi di tempat yang tidak ramai. Iya. Oh iya. Seperti itu ya Rengga ya. Iya, Nah, siap. Jadi kegunaan masker ini juga
kalau misalkan mungkin kita pernah lihat nih di berita-berita ya Kak ya. Jadi di berita itu pernah ada kayak misalkan ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ya usia 40 tahun ke atas mungkin. Itu biasanya suka kayak apalagi kalau pakai masker, beliau tidak biasa memakai masker. Itu ada yang pingsan di KRL atau di tempat umum. Nah, mungkin itu karena efek dari menghirup karbon dioksidanya itu terlalu lama gitu ya. Jadi dia merasa engap hingga akhirnya. Jadi kalau ada orang pingsan di tengah jalan, itu bukan berarti dia langsung COVID gitu. Atau katanya, ada yang bilang Kak katanya, kalau orang tuh tiba-tiba pingsan di tengah jalan, itu gara-gara COVID tuh jadi zombie katanya. Gara-gara udah vaksin atau apa, itu enggak ya Kak ya. Itu hoax doang itu. Itu, aduh saya kesel banget denger yang kayak gitu. Sisi Suka ada kemanusiaannya ya? gila ada. Suka ada kali ya yang apalagi hoax-hoax di grup WA keluarga itu udah kemana-mana itu. Pernah saya waktu naik kereta ke Manggarai itu nemu tuh ada bapak-bapak kayaknya udah usianya udah di atas 50-an. Entah mungkin ketiduran atau entah mungkin pingsan. Pada banyak yang menjauh itu penumpangnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ternyata Padahal harusnya kita sebagai manusia ya kayak jiwa kemanusiaan kita tuh harus tergugah gitu ketika kita melihat seseorang ada yang sakit, pingsan atau jatuh gitu kan. ya betul, Apalagi di tempat umum ya Kak ya. betul sekali. Walaupun kita sedang masa pandemi COVID seperti saat ini, bukan berarti kita menjauhi sifat kemanusiaan kita ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Mungkin saya ingatkan lagi ya agar membangkitkan semangat teman-teman untuk bertanya. Jika di akhir nanti kita ada door prize teman-teman. Yang pastinya door prize-nya lumayan lah ya. Apalagi lagi masa pandemik ini itu cukup sangat-sangat lumayan. Ya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tentang donor darah plasma dan juga sebagainya gitu. Mungkin pertanyaan dari panitia Kak waktu itu, waktu kita merencanakan seminar ini mungkin. Jadi teman-teman panitia itu sempat bertanya, kira-kira donor plasma itu kan apa ya? Kenapa orang-orang itu mencari donor darah plasma gitu Kak? Kenapa tidak mencari donor darah biasa aja gitu? Toh yang penting si pasien itu atau yang pasiennya ini beliau mendapatkan donor darah gitu. Oke. Aduh. Susah juga jawab pertanyaannya ya. Jadi begini. Kenapa nggak donor darah biasa aja? Kenapa harus plasma? Donor darah biasa dengan donor darah plasma itu perbedaannya terlihat jelas dari ketika kita donor. Plasma itu berwarna kuning. Plasma berwarna kuning, kalau donor darah otomatis berwarna merah. Bedanya pertama di situ. Kedua, isi dari plasmanya itu adalah antibodi dan protein yang diambil dari si pasien yang sudah sembuh. Bukan darahnya, tapi antibodi dan protein yang diambil dari si pendonor darahnya. Tapi kalau donor darah, ya darahnya yang diambil, makanya berwarna merah. Plasmanya warna kuning, karena protein, antibodi, dan hal-hal positif yang di dalamnya itu kita ambil untuk kita salurkan ke si pendonor. Seperti itu. Mungkin teman-teman udah pernah lihat juga bedanya donor darah plasma sama donor darah biasa. Dari bentuknya udah jelas kelihatan, dari prosesnya bahkan udah lumayan, bahkan prosesnya lama. Donor darah biasa itu paling lama bisa 30 menit. Donor darah biasa. Tapi donor darah plasma itu bisa hampir 1 jam. Yang cc-nya sama, mungkin 550 untuk plasma 1 jam, untuk biasa, donor darah biasa itu 30 menit, beda setengah jam. Wah, berarti lumayan lama juga ya Kak ya, ketika donor darah plasma itu, karena mendonorkan sebagian dari imun tubuh kita kepada pasien yang sedang menjalani COVID-19 itu ya Kak ya. Jadi teman-teman di sini yang ya. Dan pelayanannya juga asik loh. Untuk teman-teman yang donor darah plasma, pasti akan beda pelayanannya dengan donor darah biasa. Bukan maksudnya membedakan sih, tapi cuma kita memberikan reward lah, atau memberikan penghargaan, atau memberikan
ucapan terima kasih yang lebih kepada teman-teman donor darah plasma. Wah, keren ya Kak ya. Kayaknya teman-teman mungkin di sini yang sudah pernah donor darah itu kan biasanya kita dikasih rewardnya itu snack atau susu ya, atau jus bahkan. Nah, kayaknya kalau donor darah plasma ini kita mendapatkan reward yang lebih ya Kak ya. Mobil mungkin. Oh iya, gitu ya. Aduh, tapi COVID dulu. Kalau mobil saya mau ini. Oke, jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri dan juga saya simpulkan gitu. Jadi untuk donor darah plasma ini kita tuh harus membangun, apalagi sedang masa pandemi COVID seperti ini ya, kita harus membangun jiwa kemanusiaan kita untuk lebih lagi ya Kak ya. Betul. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada saya lagi nih yang nanya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya Kak. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan Kak pengalaman dari Kakak sendiri terkait dengan gimana sih Kak selama ini Kakak membantu di PMI mungkin atau di lingkungan sekitar Kakak terkait dengan pandemi ini Kak. Salah satu pengalaman yang mungkin menurut Kakak sangat menarik nih gitu untuk diceritakan kembali. Oke. Kalau dari sisi pengalaman menarik saja itu waktu pas pertama kali vaksin ada. Nah, kebetulan saya itu dapat penugasan di daerah daerah Tak-Takan, di mana di situ saya tujuannya untuk memberikan bantuan sama pengecekan golongan darah rutinitas biasa. Cuma ketika nyampe sana, itu heran sama warga sekitar pada pergi. Kita datang mereka pada pergi, bubar. Ternyata pas disamperin nih sama kita itu passwordnya gitu. Tanda. Pas saya tanya, saya mau nanya apakah RT dan RW-nya ada? Langsung dijawab sama mereka. Mereka langsung menjawab, saya nggak mau vaksin mas, saya nggak mau vaksin. Ya Allah, di sini saya mau nanya RT dan RW-nya ada atau tidak. Saya mau kan tadi pengobatan gratis atau ngasih bantuan. Bukan vaksin, tapi kita heran saya karena vaksin baru berita loh. Langsung udah pada berangkat. Dan itu bukan di satu tempat aja. Kebetulan pada hari itu saya berada ke 3 tempat, ke Curug, Tak-Takan sama beda lagi di Tak-Takan juga. Responnya sama. Assalamualaikum, ada Pak RT-nya ada. Saya tidak mau vaksin mas. Ya Allah, muka-muka vaksin emang saya ya. Ya tadi hari itu full semuanya menyatakan saya tidak mau vaksin, walaupun ujungnya berjalan dengan lancar sih. Tapi dan saya bingungnya lagi itu berjalan sampai 3 hari. Itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat saya dibegitukan, Sabtu saya dibegitukan juga, Minggu pun sama. Akhirnya setelah berpikir panjang, apakah muka saya muka vaksin? Serem juga ya. Gitu. Apa harus ganti orang biar nggak vaksinin gitu. Seperti itu sih. Ketika emang pandemi. Biar kayak divaksin-vaksinin ya Kak. Iya. Datang, saya nggak mau vaksin. Datang lagi saya nggak mau vaksin. Buset, muka vaksin banget ya. Mukti ya. Iya. Mungkin kejadiannya sama seperti kejadian waktu awal ada pandemi ya Kak ya. Itu dulu sempat ramai juga tuh. Saya pernah mendengar berita juga jika ada satu desa yang bahkan warga satu desa itu pergi ke pegunungan. Ketika ada pihak rumah sakit atau pihak puskesmas yang datang ke desa itu, padahal hanya untuk melaksanakan tes kesehatan biasa gitu. Mereka sampai pergi ke gunung untuk menghindari siapa yang dari puskesmas ini gitu. Mungkin karena banyaknya hoax itu tadi ya teman-teman. Jadi kita nih yang udah hadir di webinar kali ini, kita berarti lebih memiliki pengetahuan, kita lebih memiliki terkait dengan ketika ada seseorang yang mendapatkan hoax itu lagi, kita bisa memberikan pengertian kepada mereka terkait
bagaimana nih seharusnya kita menyikapi pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, kiranya ada yang ingin ditanyakan lagi nggak teman-teman? Kayaknya sepi-sepi aja ya. Aku buka-buka vaksin kali ya. Buka-buka vaksin. Ya Allah. Jadi pada sepi-sepi. Aman kok, aman. Kalau emang kalian mau vaksin, vaksin. Tapi kalau emang enggak dah, serah dah. Ya Allah. Oke, kan tadi sudah diberikan penjelasan juga ya Kak ya, tadi kami ada dokter pemateri pertama itu terkait dengan vaksinasi itu pentingnya seperti apa dan juga manfaat untuk tubuh kita itu apa gitu ketika kita vaksin. Jadi mungkin teman-teman yang dari Cigelis di sini bisa memberikan juga pengertian kepada lingkungan sekitarnya di desa Cigelis terkait dengan kenapa kita harus vaksin, dan juga sudah dijelaskan nih oleh Bang Mufti nih terkait sama yang sering kita lihat di seliweran WA kita, yang sering kita lihat di seliweran snap kita gitu terkait dengan mencari donor darah, donor plasma gitu. Oh, jadi donor plasma itu adalah donor antibodi kita, teman-teman, bukan donor darah seperti pada umumnya gitu. Jadi yang udah pernah donor darah biasa nih, bisa nih kita coba nih kalau kita bukan kita penyintas atau misalkan kita sudah sehat, itu kita bisa coba buat mendonorkan nih. Kira-kira kan baik juga tuh ya Bang ya, ketika kita bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Ya gimana nih teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak terkait sama mungkin pengalaman Bang Mufti yang lainnya, atau mungkin teman-teman ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih kinerja dari seorang sukarelawan itu. Sukarela, sedekah. Boleh, Riri mau nanya? Iya, silakan. Resi. Ya, izin bertanya Kak. Kan Kakak dari PMI juga ya. Nah, waktu itu pas bulan apa ya? Tahun kemarin itu saya pernah pernah donor darah ke PMI Kota Serang. Nah, di situ tuh dijelaskan bahwa ada sebuah pamflet menjelaskan kalau Edan dia. Yang COVID itu nggak berpengaruh gitu ke yang buat donor darah. Nah itu apa benar atau enggak gitu Kak? Terus pengen dijelasin juga gitu kalau misalkan pendonor ini di masa pandemi ini mengurang atau gimana gitu Kak? Karena kan orang-orang stigmanya kalau yang udah terkena COVID dia nggak boleh kemana-mana, otomatis yang sekarang memerlukan apa ya, darah gitu sangat kekurangan gitu Kak. Nah apakah seperti itu gitu di lapangan nyatanya atau enggak gitu? Mungkin itu aja sih Kak, terima kasih. Berarti perihal ketersediaan darah ya? Ketersediaan darah tadi. Sama Pertanyaannya terkait dengan kesediaan darah dan juga oh ya, terkait ini sama yang COVID itu berpengaruh nggak sih kalau kita donor gitu setelah COVID maupun mungkin saat COVID. Ya, mungkin seperti itu Kak. berarti perihal ketersediaan darah sama pengaruh sebelum dan setelah COVID ya. Pada sebelum masanya COVID menyerang, kebutuhan darah di Kota Serang atau bahkan di Provinsi Banten sendiri memang meningkat tinggi kebutuhan darahnya. Hari itu kami dari pihak UDD-nya sendiri atau dari pihak UDD sendiri itu bisa hampir 100 atau bahkan 200 mengeluarkan kantong darah sehari. 100 sampai 200 kantong darah bisa kita keluarkan. Itu ketika memang masa normal. Cuma pada saat ini ketika masa pandemi itu kita kehilangan sekitar 50% pendonor yang seharusnya dan waktunya sudah donor. Sebenarnya dari sisi kami
itu menyayangkan ya, karena sebenarnya COVID itu tidak akan menyerang melalui darah. Dan mungkin teman-teman ketika banyak yang melakukan donor darah juga sudah melihat alat-alat yang kami gunakan itu masih fresh, masih baru, dan masih steril lah bahasanya. Jadi ketika kita menggunakan kepada teman-teman, insya Allah dijamin aman dan tidak akan menularkan virus COVID-19. Seperti itu. Mungkin terjawab ya keduanya. Ya, mungkin seperti itu Resi jawabannya ya. Jadi untuk COVID-19 ini kan dia menyerangnya ke imun tubuh ya Kak ya, ke dalam imun kita gitu, bukan menyerang ke dalam darah kita. Jadi ketika kita ingin ketika ingin mendonorkan darah gitu, walaupun kita penyintas atau sedang masa pandemi seperti saat ini, itu tidak akan berpengaruh gitu ke dalam menyebarkan virus dari COVID-19 ini. Tapi perlu kita ketahui juga jika protokol kesehatannya harus ditetapkan ya Kak ya. Tetap kita dengan protokol kesehatan yang sangat baik gitu. Karena saya pun pernah berkecimpung walaupun cuma sebentar di PMI Kota Sukabumi dan ikut membantu di UDD juga. Nah, jadi kalau untuk yang donor darah nih kita jarumnya semuanya, bahkan sterilisasi dari tempat nanti kita yang mau donor itu rebahannya pun itu dibersihkan terus gitu. Jadi nggak akan mungkin ada yang kotor atau ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menciptakan adanya bakteri ya Kak ya. Betul. Jadi insya Allah aman. Jadi buat teman-teman nih di sini yang mau donor darah itu masih diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Bahkan itu bisa membantu jumlah dari stok donor darah di PMI Kota ya Kak ya. Dan juga mungkin PMI Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan juga sekitar Banten ya Kak ya, itu bisa sangat membantu. Sangat amat membantu. Jadi jangan takut donor darah, jangan takut untuk vaksin, oke? Aman, vaksin itu aman. Aman. Kita harus meningkatkan jiwa-jiwa kemanusiaan kita, apalagi sedang masa pandemi ini, kita gotong royong untuk saling membantu ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih dari para peserta? Oke. Jika tidak, ada. Ya, silahkan. Ya. Nama, asal, dan juga ininya ya, pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya tadi untuk Bang Mufti atau Pak Mufti tadi ya. Tadi kan udah sedikit dijelaskan bahwasannya kalau donor plasma itu adalah yang didonorkannya adalah antibodinya ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, dan diutamakan juga untuk pendonor plasma itu adalah yang sudah terkena COVID gitu. Nah, berarti kan ada pembentukan antibodi itu ya di dalam sel darahnya itu. Nah, kalau untuk pendonornya itu sendiri, apakah memang ada resiko terkena COVID kembali? Kalaupun memang ada resiko, rasionya itu persentasenya berapa gitu kan? Mengingat pernah dengar juga kan tuh ada misalkan kayak pemain bola atau selebriti gitu yang terkena COVID lebih dari 1 atau 2 kali gitu. Nah itu seperti apa? Terima kasih. Berarti apakah yang sudah kena COVID bakal terkena kembali gitu ya? Oke. Dari info yang saya dapat dan dari yang bisa saya percayalah bahasanya, orang yang sudah kena COVID-19 atau orang yang sudah tertular COVID-19 itu kalau misalkan kena lagi mungkin keluhannya itu nggak seberat seperti yang pertama. Kalau misalkan kena lagi dia keluhannya tidak seberat seperti yang pertama. Mungkin yang pertama dia pusing mules mual. Mungkin yang kedua dia hanya biasa aja, kayak mungkin pusing aja, atau bisa jadi OTG seperti itu. Kalau buat presentasinya berapa banding berapa, saya mungkin belum bisa membandingkan berapa banding berapanya, karena
pada saat ini pun dari PMI pun masih mencari informasi yang baik, informasi yang emang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kalau misalkan patokannya kepada WHO pun juga masih masih meneliti apakah bisa menularkan lebih dari 1 kali, apakah bisa lebih menularkan dari 3 kali, atau persentase penularannya seperti apa, itu juga masih dalam masa penelitian. Jadi untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi atau memberikan tanggapan berapa banding berapanya kepada pasien yang sudah menerima COVID. Itu sih kepada Mas Fikri. Iya, mungkin seperti itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada imun dari orang itu ya Bang ya. Ketika imunnya itu mungkin kurang kekebalan tubuhnya, dia bisa terkena lebih dari 1 kali mungkin. Dan masih diteliti juga oleh WHO dan juga asosiasi dokter mungkin itu terkait dengan kira-kira 1 orang ini atau seseorang ini bisa terkena COVID-19 ini berapa kali. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Ya, mungkin sudah cukup jelas ya atau sangat jelas bahkan penjelasan dari Bang Mufti Alam ini. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Bang ya terkait dengan penjelasan materinya dan juga sharing terkait dengan pengalaman selama menjadi sukarelawan ya Bang ya tadi yang pada kabur-kabur warganya ketika disangka mau vaksin. Betul. Iya, nah mungkin teman-teman di sini saya mau sedikit memberikan kesimpulan ya terkait dengan pemateri 1 dan juga pemateri 2. Kita menarik kesimpulannya dari garis besarnya ini adalah pertama kita itu gak usah takut kenapa harus divaksin sih gitu. Kenapa kita takut gitu. Ada yang bilang takut jadi inilah, takut ginilah, takut gitulah, gak usah. Karena vaksin itu insya Allah sudah diuji juga oleh para dokter gitu kan terkait dengan ini vaksin itu aman gitu. Jadi kita itu bahkan itu bisa menyelamatkan kita, memberikan kekebalan tubuh bagi kita agar kita bisa melawan nih pandemi COVID-19 ini, agar pandemi COVID-19 ini yang sekarang tengah bahkan lebih merebak lagi gitu akhir-akhir ini itu menjadi hilang gitu, agar kita bisa beraktivitas normal, kita bisa melaksanakan seminar-seminar seperti ini lagi mungkin secara offline ya, kita bisa bertatap muka langsung gitu kan dengan teman-teman semua. Nah, lalu terkait dengan donor darah dan juga donor plasma. Nah, donor darah dan juga donor plasma konvalen ini juga sangat bermanfaat teman-teman, terutama bagi para penyintas COVID atau pasien COVID yang tengah mengalami sakit dengan dengan tingkat sakitnya yang cukup serius gitu. Baik itu mengalami kekurangan antibodi dan lain sebagainya. Makanya ayo kita bangun jiwa kemanusiaan kita, ayo kita bantu teman-teman kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Ya, Bang Mufti, terima kasih banyak ya Bang ya. Sama-sama. Mungkin selanjutnya akan kami share terkait piagam online dulu ya Bang ya. Untuk piagam offline-nya nanti kita serahkan langsung ya Bang. Siap. Sekalian kita silaturahmi ya Bang ya. Boleh. Ya, silakan panitia. Bisa ke. Iya. Bisa diterima mungkin ya Bang ya. Iya. Terima kasih banyak Bang Mufti atas materi dan juga penyampaian sangat menarik ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan mengadakan kuis ya. Quizizz menggunakan aplikasi Quizizz untuk meningkatkan semangat kalian dan sebelum pengumuman door prize ini. Nah, di Quizizz ini
nanti ada hasil atau nilainya ya. Nilai yang tertinggi atau peringkat pertama akan mendapatkan hadiah juga. Saya share ya linknya. Wah, seru nih Teh. Ya ini seru ya. Nanti kalian tinggal klik aja linknya, lalu kerjakan soalnya. Dan soalnya tuh nggak susah gitu. Bukan soal matematika atau IPA atau biologi ya, atau PPKN, fisika, nggak itu. Jadi soalnya tuh soal materi yang sudah kalian lihat atau pahami dari PPT pemateri ya. Boleh tuh diklik linknya, sudah ada, bisa bergabung. Para panitia bisa dicek. Mohon maaf, mungkin ada kendala sinyal dari peserta juga ya? Atau udah ada yang bisa bergabung? Kalau sudah, silakan isi saja.
Oke, mohon maaf. Tadi mungkin ada kendala sedikit ya. Kita lanjut untuk yang mendapatkan door prize dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Bisa saya bacakan ya. Yang mendapatkan door prize adalah yang pertama Rengga, yang kedua Nurul Hayat Hibatullah, yang ketiga Muhammad Fikri Berlian, yang keempat Zalfa. Apakah ada pesertanya? Lagi kuis tadi. Ada. Oke. Ada ya, nanti akan saya hubungi melalui chat WA mungkin ya, kalau email Ya. susah. Iya. Melalui chat WA dan akan diberikan vouchernya. Voucher makan. Dapat dipilih vouchernya berupa pulsa atau ShopeePay ya. ShopeePay aja lah. Oke, boleh. Kirain voucher haji. Bukan voucher itu mah. Sumbangan. Oke, nanti akan saya hubungi. Oke, selanjutnya sebelum Tahu WhatsApp-nya. ada di absen kan ya? Ada di Nggak absen ada. dan Ada di Resi. Oh, Oke. di Resti ya ada. Boleh di Resi juga ya. Sebelum Selamat teman-teman. ya, selamat teman-teman untuk 4 orang itu nanti akan diberikan vouchernya sesuai keinginan teman-teman. Oh, Teh Ismi ya. Kirain siapa anjir? Baru nggak. Oke. Sebelum kita tutup, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Imana, kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Rangkaian acara sudah kita lewati untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Ya, udah menjelang siang ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini, kegiatan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin ya'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamatu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya mughima Sulaiman fahimni wa ya mu'allima Ibrahim alimni. Ya mughima Sulaiman fahimni wa ya mu'allima Ibrahim alimni. Ya mughima Sulaiman fahimni wa ya mu'allima Ibrahim alimni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna hawina 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wa rafa'ina hisab. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Imana. Acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada moderator dan para pemateri yang sudah
memaparkan materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kesehatan dengan tema pentingnya vaksinasi COVID-19 dan kiat membangun ketahanan diri dari COVID-19. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Baiklah, saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik berupa kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Semoga semuanya peserta. bermanfaat. Nanti akan langsung saya hubungi ya bagi peserta yang mendapatkan door prize. Ya Allah, itu dangdutan. Gamelannya enak. Kedengeran emang ya? Ada yang hajat tahu di pinggir. Recordnya matiin. Oh iya. Ada yang tidur kali ya di sini? Gimana tidur? Enggak lah.